Bismillahirrahmanirrahim. Awalu ma'ari panghelana barang. Ini makan udah? Udah. Ya sok atuh barang bisa cek bapakku masih kamu teh harus ngerti dong. Sok ulangikan deui. Awalu ma'ari panghelana barang yajibu anu wajib ieu ma'ala kulli muslimin kasatiap jalma islamu kalap eta i'tiqadu makna syahadataini nekadkeun kana makna syahadat dua wa tasmimu qalbihi sareng magehan hatena si kulli muslim alaihi kana makna syahadat tain wa makna asyhadu alla ilaha illallahu sareng ari makna lapad asyhadu alla ilaha illallah eta a'lamu ngayakinkeun abdi wa atakidu sareng nekadkeun abdi biqalbi ku hate abdi wa ubayyinu sareng martelakeun abdi ligowiri kasalianti abdi taman sekarang ya an kana saestuna kalakuan sok an kana saestuna kalakuan an kana saestuna kalakuan an kana saestuna kalakuan eta lama buda teu aya zat anu diibadahan 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 an kana saestuna kalakuan eta lama buda teu aya zat anu diibadahan an kana saestuna kalakuan eta lama buda teu aya zat anu diibadahan an kana saestuna kalakuan eta lama buda teu aya zat anu diibadahan bihakin kalayan hak bihakin kalayan hak bihakin kalayan hak bihakin kalayan hak pil wujudi dina ayana pil wujudi dina ayana pil wujudi dina ayana pil wujudi dina ayana illallahu angin saha Allah illallahu angin saha Allah illallahu angin saha Allah illallah
illallahu angin saha Allah ankana saestuna kalakuan eta lama buda teu aya zat anu diibadahan bihakin kalayan hak fil wujudi dina ayana illallahu angin saha Allah ankana saestuna kalakuan eta lama buda teu aya zat anu diibadahan bihakin kalayan hak fil wujudi dina ayana illallahu angin saha Allah ankana saestuna kalakuan eta lama buda teu aya zat anu badahan bihakin kalayan hak fil wujudi dina ayana illallahu angin saha Allah ankana saestuna kalakuan eta lama buda teu aya zat anu diibadahan bihakin kalayan hak fil wujudi dina ayana illallahu angin saha Allah awalu ma'ari pangheulana barang yajibu anu wajib ieu ma'ala kulli muslimin kasatiap jalma islamu kalap eta i'tiqadu makna syahadata ini nekatkeun kana makna syahadat dua wa tasmimu qalbihi sareng magehan hatena si kulli muslim alaihi kana makna syahadatain wa makna asyhadu alla ilaha illallahu sareng ari maknana lapad asyhadu alla ilaha illallah eta a'lamu ngayakinkeun abdi wa atakidu sareng nekatkeun abdi biqalbi ku hate abdi wa ubayyinu sareng martelakeun abdi ligowiri kasalianti abdi ankana saestuna kalakuan eta lama buda teu aya zat anu diibadahan bihakin kalayan hak fil wujudi dina ayana illallahu angin saha Allah wa annahu sareng saestuna 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 Allah eta goniyun anu sugih eta goniyun anu sugih
sugih eta goniun anu sugih eta goniun anu sugih eta goniun anu sugih wa annahu sareng saestuna Allah eta goniun anu sugih wa annahu sareng saestuna Allah eta goniun anu sugih wa annahu sareng saestuna Allah eta goniun anu sugih wa annahu sareng saestuna Allah eta goniun anu sugih wa annahu sareng saestuna Allah eta goniun anu sugih amma teu butuh kana barang-barang amma teu butuh kana barang-barang amma teu butuh kana barang amma teu butuh kana barang-barang wa annahu sareng saestuna Allah eta goniun anu sugih amma teu butuh kana barang-barang wa annahu sareng saestuna Allah eta goniun anu sugih amma teu butuh kana barang-barang wa annahu sareng saestuna Allah eta goniun anu sugih amma teu butuh kana barang-barang siwahu anu salianti Allah siwahu anu salianti Allah siwahu anu salianti Allah siwahu anu salianti Allah wa annahu sareng saestuna Allah eta goniun anu sugih amma teu butuh kana barang-barang siwahu anu salianti Allah wa annahu sareng saestuna Allah eta goniun anu sugih amma teu butuh kana barang-barang siwahu anu salianti Allah wa annahu sareng saestuna Allah eta goniun anu sugih amma teu butuh kana barang-barang siwahu anu salianti Allah awalu ma'ari pangheulana barang yajibu anu wajib ieu ma'ala kulli muslimin kasaban-saban jalma islamu kalap eta i'tiqadu makna sahadataini nekatkeun kana makna sahadat dua wa tasmimu qalbihi sareng magehan hatena si kulli muslim alaihi kana makna syahadatain wa makna asyhadu alla ilaha illallahu sareng ari makna lapad asyhadu alla ilaha illallah eta a'lamu
ngayakinkeun abdi wa a'taqidu jeung nekatkeun abdi bi qalbi ku hate abdi wa ubayyinu sareng martelakeun abdi li goiri kasalianti abdi an kana saestuna kalakuan eta ma'buda teu aya zat anu diibadahan bihakin kalayan hak pil wujudi dina ayana illallahu angin saha Allah wa annahu sareng saestuna Allah eta goniyun anu sugih amma teu butuh kana barang-barang siwahu anu salianti Allah. Awaluma ari pangheulana barang atau perkara ya atau sesuatu ya. Jadi sesuatu yang paling pertama gitu ya. Sesuatu yang paling pertama ya jibu yang wajib. Jadi sesuatu yang paling pertama yang wajib ala kulli muslimin kepada setiap orang Islam yang mukallaf. Mukallaf itu pertama sudah dewasa ya. Kedua sehat akalnya. Ketiga tidak buta tuli sejak lahir. Keempat sampai dakwah kepadanya. Telah menerima dakwah. Ya. Pertama sehat akalnya. Itu yang disebut mukallaf. Sehat akalnya. Kedua telah baligh, telah dewasa. Ya. Ciri dewasa kan berarti lu pernah belajarnya disebutnya. Telah mens atau telah ihtilam atau usianya 15 tahun, ya. Gitu. Jadi orang mukallaf itu muslim yang mukallaf itu muslim itu orang yang Islam, mukallaf itu yang memiliki 4 syarat ini nih. Pertama sehat akalnya. Berarti kalau nggak sehat orang gila, bukan mukal, disebutnya guer mukallaf. Makanya orang sejak lahir gila, sampai dewasa, sampai tua, sampai mati. Itu guer nggak wajib ibadah itu. Tapi di akhirat masuk surga tanpa hisab. Ngerti nggak? Nah, kalau orang nggak mau ibadah, mau nggak gila dia. harus dari kecil tapi jangan udah dewasa. Ya, kalau misalnya udah dewasa nih wajib ibadah kan, terus gila. Nah selama dia gila mah nggak wajib ibadah. Tapi selama dia sehatnya wajib ibadah. Jadi orang yang sehat akalnya ya mukallaf itu ya. Kalau gila berarti nggak sehat akalnya tuh. Makanya haram minum minuman keras, narkoba. Kenapa? Karena merusak akal itu. Dosa besar itu. Karena akal itu karunia dari Allah, harus dijaga itu kesehatannya ya. Akal harus dijaga, fisik juga harus sehat ya, harus dijaga ya. Artinya kalau misalnya berkendaraan harus hati-hati ya, jangan ngejar target gitu kan. Tapi balangah gitu. Kecepatan atau macam-macam naudzubillah min dzalik ya. Pokoknya harus hati-hati aja, jaga. Menjaga diri supaya selamat, supaya akal supaya sehat itu berpahala itu ya. Asal orang Islam. Kalau orang non-Islam walaupun dia rajin olahraga supaya tetap sehat, karena orang non-Islam dia nggak dapat pahala apa-apa, rugi ya. Kita bersyukur ya orang Islam. Jadi orang mukallaf itu memiliki 4 syarat. Pertama sehat akalnya, apa? Sehat akalnya. Bukan orang gila ya. Kedua sudah dewasa, sudah baligh ya. Cirinya ada 3 kan udah tahu ya. Kemudian yang ketiga tidak buta tuli sejak lahir. Karena orang buta tuli sejak lahir nggak akan bisa komunikasi. Sejak lahir buta dan tuli. Tengahnya nggak mendengar, jadi dia nggak ada contoh. Misalnya bilang A, B, C, D nggak dengar kan, jadi nggak bisa ngomong. Paling A itu tapi nggak ngerti deh. Kalau orang buta tuli sejak lahir kan matanya nggak melihat, telinganya nggak dengar kan, jadi nggak ada contoh. Jadi orang bisa ngomong itu dari kecil karena dia bisa mendengar dan melihat. Bisa mendengar aja udah cukup kan, mendengar contoh-contoh kan kayak Dede ya. Dede tuh lagi belajar ngomong, nanti dengar kita ngomong tuh dia nanti bisa kan dengar, mengikuti kata-kata kita sedikit-sedikit kan gitu. Semua begitu. Tapi kalau buta tulis sejak lahir nggak akan bisa komunikasi kan, karena yang dia omongin orang dia nggak ada dengar, nggak tahu ya. Yang dilakukan orang dia juga nggak lihat. Makanya orang buta tulis sejak lahir, misalnya dia dewasa ya, sampai kakek-kakek misalnya, sampai nenek terus meninggal, itu juga sama dengan orang tadi, goer muka, nggak wajib ibadah itu. Di akhirat masuk surga tanpa hisab.
Kemudian yang ketiga, pertama Tidak. sehat akal, kedua telah balik, ketiga tidak buta tuli ya, sehat indranya. Maksud saya indra itu minimal tidak buta tuli sejak lahir. Kalau hanya buta aja tidak melihat tapi mendengar masih bisa komunikasi ya, kan dengar dia. Kalau tidak mendengar aja tapi bisa melihat masih bisa komunikasi, itu juga bahasa isyarat kan kelihatan. Yang keempat sampai dakwah kepadanya, ada yang ada rasul misalnya, ada ulama ya. Kalau misalnya di suatu tempat nih yang jauh terpencil, ada kelompok manusia hidup seperti kita, tapi nggak ada yang dakwah ke sana, nggak ada yang ngajarin Islam, mereka hidup sampai dewasa, sampai tua, sampai meninggal, di akhirat masuk surga, itu juga gue mukalaf. Karena bagaimana mereka mau sholat, mau ibadah, karena nggak ada yang ngajarin kan, nggak ada rasul, nggak ada ulama, nggak ada ustadz, paham? Nah, kalau misalnya orang gitu kayak gitu terpencil sama sekali lah. Kalau kita sekarang kan walaupun misalnya jauh dari ulama, ada HP, bisa lihat di HP kan, itu nggak terpencil, masih bisa komunikasi, masih dapat dakwah Islam. Jadi mukalaf itu ada 4 syaratnya ya. Pertama harus sehat akalnya, kedua sudah dewasa. Nah misalnya nih sehat akal udah ngerti tadi ya. Kalau misalnya dari kecil gila sampai dewasa sampai meninggal, itu orang goer muka, nggak wajib ibadah, tapi di akhirat masuk surga. Nah itu Allah tuh adil. Kedua orang dewasa nih misalnya meninggal sebelum balik, walaupun anak orang kafir, dia tetap goer mukalaf, masuk surga ya, kan masih bersih. Kata Nabi kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap orang dilahirkan itu dalam keadaan suci, belum musyrik gitu. Misalnya sebelum dewasa nih, sebelum sebelum ihtilam, sebelum usia 15 tahun udah meninggal, walaupun dia anak orang kafir, jadi sama. Anak-anak mau anak orang kafir, anak orang Islam, itu termasuk goer mukalaf. Kalau meninggal sebelum balik, akhirnya masuk surga tanpa hisab. Jadi yang goer mukalaf nih, yang tidak memenuhi 4 syarat ini ya, itu semuanya masuk surga. Ngerti nggak? Apa? Hah? Hisab. Hisabnya ditimbang. Nah, kalau kita kan mukalaf ya, kita sehat, udah balik, ngahomi nih, udah dewasa, jabat sehat akalna, jabat sampai dakwah kan, bukan orang lain, orang juga bapak ya. Terus juga apa, tidak buta tuli kan. Nah kamu tuh disebutnya mukalaf, wajib ibadah. Nah nanti kalau jaga misalnya waktunya meninggal ya, nanti dihisab, ditimbang amalnya itu berat mana, amal baik sama amal buruk ya. Kalau misalnya amal baiknya lebih berat, masuk surga gitu kan, walaupun lewat neraka dulu tapi selamat. Tapi kalau misalnya amal jelek yang lebih banyak, naudzubillah min dzalik ya, nah itu masuk neraka dulu itu, tapi nanti diangkat lagi masuk surga. Kalau seimbang? Kalau seimbang, di mana ya, di hadis Bapak pernah baca ya, ada orang yang timbangan itu lebih berat ke amal jeleknya, tapi dia meyakini ini makna syahadatain. Ku Allah dikasihkan mana la ilaha illallah itu, timbangan la ilaha illallah itu jadi lebih berat masuk surga. Makanya ini penting nih, makanya disebut awaluma kan. Yang terpenting itu ini orang itu akidah dulu harus benar, keyakinan terhadap Allah. Makanya ketika ada para sahabat yang diutus ke Taif ya, ke Taif untuk berdakwah zaman Nabi dulu ya, oleh Nabi dikatakan begini Mi, kalian harus mendakwahi orang-orang supaya mereka mengenal Allah, bahwa itu wujud, kidam, bako ya, dan seterusnya. Setelah mereka mengenal Allah, lalu bilang kepada mereka bahwa mereka itu disuruh sholat oleh Allah. Kita mah alhamdulillah sekaligus kan ya, saya sholat ya, ngaji kan ya. Kalau orang baru itu sebenarnya Mi harusnya tauhidnya dulu, kayak orang-orang mu'alaf ya, orang baru masuk Islam. Misal mereka sholatnya belang petang biar aja dulu, yang penting tauhidnya benerin gitu kan. Coba waktu apa kemarin di ini ya, di mu'alaf center, kepala mu'alafnya malah orang Wahabi gitu. Jadi kasihan mereka di Islam kan ke Wahabi itu kan aliran sesat. Kasihan benar, udah riweuhnya masuk Islam gehese, marana teh berantem sama orang tuanya sama saudaranya tuh. Enggak mudah. Kita alhamdulillah di kecil amal jadi orang Islam. Orang mu'alaf itu Mi kasihan. Kebanyakan kan Cina itu. Masuk ke Islam, diboikot sama orang tuanya, enggak boleh dapat warisan, diusir. Tapi sabar mereka. Cuma aduh kasihannya pas Islam ke orang Wahabi deh. Ikut aliran sesat ya. Makanya bagi kan dikeluarin di sana, udah tahu mereka ternyata beda gitu kan.
Beda bapak cuma sebulan ngajar. Tapi nggak apa-apa lah ya. Bapak tahu sekarang, oh pantas kita jarang mendengar orang masuk Islam ya, karena didahului oleh mereka. Mereka bikin mualaf center, kan namanya mualaf, jadi orang tuh kalau mau masuk Islam tuh lihatnya mualafnya ke lembaga itu gitu. Padahal sebenarnya yang terbaik itu masuk Islam itu ya tergantung lingkungan. Misalnya dia warga di sini, mana KUA-nya, kan Sinang Laya, ke Sinang Laya ke KUA, nggak perlu ke mualaf center sebenarnya gitu. Itu harusnya sih, itu yang lebih berkompeten tuh kepala KUA sebenarnya, mengislam-islamkan itu gitu. Bapak juga dulu pernah waktu di Sanggorip ada yang masuk Islam, Bapak langsung bimbing dulu, nggak boleh ke orang lain kan, bimbing dulu ke Bapak selama syahadat. Nah baru kita merencanakan ke KUA, dibawa ke KUA kan ada kepala KUA, nah kita jadi saksi pakai catatan gitu bahwa namanya Anu, anaknya Anu resmi masuk Islam sejak tanggal sekian gitu, disaksikan oleh anu gitu, resmi gitu. Memang di Islamic Center juga ada semacam sertifikat gitu, tapi ya udahlah biarin ya. Sebenarnya Islam bener atau enggak bener itu hidayah Allah makanya kita harus merasa yakin hati itu dilihat oleh Allah. Tapi kita nggak perlu membayangkan zat Allah ya, karena nggak akan mungkin terbayangkan kan, Allah makhlukatuh. Sedangkan yang biasa kita bayangkan itu semuanya juga makhluk. Bisa ayah gitunya tiba-tiba ini Allah nih misalnya di dalam yang itu tuh setan sebenarnya. Ya jangan dipercaya, nggak perlu. Kita mah nggak wajib tahu zat Allah di dunia ini mah ya, nggak perlu. Yang penting tahu itu sifatnya gitu. Jadi ilmiah. Kita mengenal Allah itu ilmiah, karena ketika kita ingat Allah, ingat sifatnya. Ingat kepada Allah, Allah itu wujud, qidam, baqa, itu kan sifatnya semua. Mukhalafatul hawadisi kamu nafsihi ya, dalam salat itu kan kita Allahu Akbar. Nah, Allah Maha Besar apanya? Zatnya. Maksudnya tidak ada yang menyamai zat Allah. Sedikit pun tidak ada yang sama. Kemudian juga tidak ada yang menyamai pekerjaan Allah. Tidak ada yang menyamai sifat-sifat Allah. Nah itu kita diyakinkan dalam hati Allah. Kita membayangkan ilmu bahwa Allah itu tidak ada yang menyamai, baik dari segi zat, sifat ataupun pekerjaannya, nggak ada yang menyamai Allah. Baru selesaikan takbir sambil kita menghadirkan niat istihdar ya, usolli fardhu duhri misalnya, usolli fardhu asri, itu harus bareng, muqaronah disebutnya dengan takbir. Udah selesai, konsentrasi lamanya baru selesaikan. Hu akbar, mesti di sini ya, Allahu akbar, baru simpan ya. Pahami, awalu ma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu mana syahadataini. Jadi yang paling pertama wajib kepada setiap orang Muslim adalah memahami makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau misalnya orang di masjid tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu mengucapkan itu hukumnya sunnah, sunnat. Tapi memahami makna itu wajib. Jadi harus dipelajari. Kalau nggak dipelajari nggak akan bisa. Apa sih makna syahadatain teh? Itu kan kami belajar nih. Pertama apa makna syahadatain teh? Wa mana asyhadu alla ilaha illallahu eta a'lamu, meyakinkan abdi, ngayakinkan abdi, saya meyakini gitu. Wa takiru, kedua, saya beritikad, nekadkeun abdi. Biqalbi, dengan hatiku, gitu kan? Wa ubayinu, dan menjelaskan abdi nya. Dan saya menjelaskan ligoeri kepada orang lain. Ngerti nggak? Itu mana syahadat itu. Waman asadu itu begitu. Meyakini, mengetikadkan dengan hati, kemudian menjelaskan kepada orang lain. An la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada yang hak diibadahi. Iya. Paham nggak? Nah, dilanjutkan nih. Wa anahu sareng saesuna Allah. Eta goniun anu sugih, beunghar sugih teh. Sugihna Allah mah artinya beunghar Allah tuh tidak butuh yang lain. Beda dengan manusianya, beunghar teh beki butuh manusia mah. Punya mobil 2 kurang keneh. Punya rumah 2 kurang keneh tuh. Anu beunghar teh kitu manusia mah. Jelema fakir sebenarnya mah. Nya, sagala kurang. Anu beunghar bener-bener beunghar mah Allah eta. Teu butuh Allah mah kudu lain. Malah Allah mere we terus. Tiap harinya ngasih napas ke kita, so mending mun hiji jelema teh dah miliaran dikasih napas, dikasih pandangan supaya tetap bisa melihat. Ini kerjaan Allah, Mi. Kamu bisa melihat tiap hari, tiap saat itu, kecuali tidur ya.
meremkan tidur nggak melihat. Ketika melihat tuh itu pekerjaan Allah itu. Allah tidak melepaskan pekerjaan, terus dia memberikan penglihatan kepada kamu, memberikan pendengaran kepada kamu, memberikan nyawa kepada. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah, harus takut sama Allah. Kalau Maha Kuasa soalnya. Jadi inti pelajaran itu ke sana. Biarpun kita sedang sendiri, kita harus meyakini dilihat oleh Allah. Tapi Allah melihat zatnya, bukan mata. Ya, kalau kita melihat dengan mata kan, Allah mau beda. Wa anahu sareng saesuna Allah eta goniun anu sugih anu beunghar teh amma siwah teu butuh karena barang-barang selain Allah. Kita butuh tempat untuk duduk, butuh tempat untuk tinggal. Allah mah tidak. Jadi ada yang menyatakan Allah itu duduk di aras, karena itu teh keliru aliran sesat sebenarnya. Justru yang termasuk bid'ah dolalah itu. Ya, setiap bid'ah dalam keyakinan pasti dolalah gitu. Tapi kalau bukan dalam keyakinan mah seperti dalam syariah ya. Nah, itu dilihat dulu bertentangan enggak dengan syariah. Kalau enggak apa-apa. Karena kan Nabi mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Jadi kalau kita berbuat baik ini di zaman Nabi enggak ada contohnya. Zaman kita berbuat baik itu sama dengan sunnah kan, kata Nabi tadi kullu ma'rufin sedekah itu umum kan, Nabi mengatakan begitu. Pokoknya setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang muslim itu bernilai sedekah, berpahala artinya gitu. Kayak misalnya apa? Misalnya RT nih bikin aturan ya, itu kan tidak ada di Rasulnya. Misalnya 1 kali 24 jam tamu wajib lapor misalnya. Itu kan menjaga keamanan masyarakat ya. Nah, itu kan di zaman Nabi nggak ada aturan itu, tapi kita bikin nih, berarti kan bid'ah, tapi kan tidak bertentangan dengan hukum syara, boleh itu. Daripada orang kecurian kan, udah aja bikin. Kalau orang mau tidur, tamu nih mau tidur harus lapor ke RT. 1 kali 24 jam misalnya ya tidurnya ya, maksudnya misalnya datang pagi terus malamnya tidur gitu. Karena mungkin besoknya nggak langsung pergi pagi, bisa siangnya atau sore lah. Berarti kan 24 jam lebih dia di sini, harus lapor ke RT. Kalau lapor ke RT kan ditanya mana KTP-nya gitu, dilihat, dicatat kayak gitu. Ya kalau ada apa-apa, ada kejadian apa-apa bisa dicari. Misalnya gitu kan, dulu Isang Huruf pernah ada pendatang ngontrak. Terus ditanya ke RT, data ada abdi mau alami, alasan kayak gitu mi. Nggak lama senang nggak ngasih. RT kan nggak curiga, ternyata setelah itu banyak kehilangan. Akhirnya ketahuan, mungkin orang ini kan, ada yang sempat lihat gitu, pas digerebek udah pada kabur. Dulu Sang Huruf gitu. Jadi cari orang jahat sekarang lain kayaknya penjahat itu cerengannya. Jadi kecolongan nih banyak itu beberapa rumah waktu itu. Jadi mereka itu ngincer gitu kan karena ngontrak ya. Jadi orang sekitarnya kiranya aman kan. Padahal mereka tuh kalau jalan waktu itu ngincer mana rumah yang kosong gitu. Bersing kecolongannya tuh pas rumahnya selalu kosong gitu. Kayak yang tahu ternyata emang dekat di situ ngontraknya orang. Tapi kita kalau nginep di saudara jarang bilang kan ke RT-nya. Tidur di mana? Kalau nginep di saudara. Nah itu harusnya lapor ya. Maksudnya kalau kita kan aman ya. Maksudnya kalau misalnya genting, nah ada aturan kan, nah itu harus dipakai gitu. Kalau kita mah aman kan, nggak bilang juga apa-apa. Tapi bagusnya sih lapor. Itu aturan umum itu di orang kita ya. Lagi pula kan RT kita kan tahu, itu mah anak icuna baik. Kadang gitu nyaminya. Nah harusnya sih lapor sih, yang terbaik sih lapor. Tapi kalau juga yang penting dijamin aman lah. Ya. Ngelapor juga sebenarnya kalau aman sih nggak masalah gitu kan, RT juga ya. Justru yang jadi masalahnya kalau ada masalah gitu kan, udah ada tamu nginep kok ada kehilangan misalnya. Biasanya aman misalnya kan dicurigai tamu kan. Kalau nggak lapor dicuriga itu, kenapa nggak lapor gitu kan. Tapi kalau lapor pasti mual deh tamu kita udah lapor sihnya, mal mungkin gitu mutama. Tapi kan tetap aja harus, kalau misalnya ada kejadian tetap jadi masalah gitu ya. Paham ya? Jadi ini sebenarnya harus didahulukan nih, memahami mana 2 kalimat syahadat ya. Sekarang kan ada yang meyakini Allah itu Tuhan, tapi juga Allah itu bersemayam di aras katanya. Itu kan keliru ya. Nah, jadi kita harus tahu sifat-sifat Allah itu untuk menghindari. Nah, Tuhan yang kita yakini mah Allah itu bersifat wujud ya.
ada, dan juga adanya itu berbeda dari sekalian makhluk. Kalau makhluk butuh tempat tinggal, Allah mah tidak gitu kan. Karena dulu sebelum ada makhluk Allah sudah ada, itu nggak perlu tempat Allah itu. Kata Sayyidina Ali juga begitu. Jadi Allah ketika sebelum ada makhluk nggak butuh tempat, sudah makhluk juga Allah mah tidak berubah. Jadi sifat Allah mah nggak berubah. Yang suka berubah sifat kita makhluk. Jadi kalau yang berubah itu pasti makhluk. Sekarang kamu duduk, nanti berdiri, yang duduk ada nggak? Nggak ada kan? Udah berdiri jalan, yang berdiri nggak ada. Sekarang nggak ada yang jalan kan? Tuh rubah-rubah makhluk mah. Ya. Jadi yang berubah-ubah itu adalah makhluk, Allah mah tidak berubah. Walau alam. Cukup segitu dulu ya.